Miss Islam, alamatnya di Kelurahan Seni Agung, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 2. Hobi Miss berenang. Nah, di sini Miss mau minta teman-teman kelas 3 buat memperkenalkan dirinya. Siapa aja yang bersedia? Boleh mungkin kamu dulu, siapa namanya? Rafael boleh maju. Teman-teman boleh disimak. Halo semuanya, nama saya Rafael, umur saya 11 tahun. Alamat saya Pekanbaru, RT 7. Hobi saya melukis, cita-cita saya dokter hewan. Dan ada Mas Islam, tanggal lahir saya 7 Mei 2013. Oh, 7 Mei 2013 ya Rafael ya. Berikan tepuk tangan untuk Rafael. Kasih Rafael, selanjutnya yang belakang boleh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila Cahaya, lahir saya di Lubuk Linggau, tanggal lahir 4 April bulan 2013. Hobi saya mengaji dan cita-cita saya menjadi dokter. Terima kasih Nabila. Sama ya, kayaknya kita memang semuanya mau jadi dokter kalau SD. Kenapa sih dengan dokter? Wow, Apa? Hah? Dokter hewan. Kenapa Rafael mau jadi dokter hewan? Karena mungkin tinggalnya di saat kucing dan hewan-hewan lainnya. Terima kasih untuk Rafael dan Nabila tadi ya. Jadi di sini Miss punya lembar kerja LAPD. Ini diisi secara berkelompok. Nah, dalam lembar wawancara yang akan Miss bagikan ini kalian bisa mengisi. Di sini bisa dilihat ada keterangan nama. Kalian bisa mewawancarai teman kelompok kalian sendiri, namanya. Lalu di sini teks percakapan menanyakan mengenai identitas. Kamu maju dong saya. Kamu maju dong. Kedua ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini mengenai materi aku dan keluarga serta keberadaan hari. Ya, jadi cukup sampai sini untuk pembelajaran PKN di kelas 3 dan juga IPAS di kelas 4. Miss ucapkan terima kasih banyak karena hari ini kita hadir untuk belajar bersama
tingkat gen, lalu tingkat spesies, yang terakhir ada tingkat ekosistem. Jadi jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi dibagi menjadi tiga apa saja, terdiri dari keanekaragaman tingkat gen, lalu tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen itu adalah variasi genetik dalam suatu spesies yang mencakup perbedaan dari susunan gen. Contohnya ada bunga mawar. Pernah lihat bunga mawar? Bunga mawar itu kan nggak cuma satu warna. Ada warna merah, ada warna putih, kuning, dan orange. Mereka meskipun dengan warna yang berbeda-beda, namun tetap disebut dengan bunga mawar. Sama halnya seperti kucing, ada kucing kampung biasanya kita kenal ya. Terus ada kucing Angora dan lain-lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies merupakan keberagaman tingkat jenis makhluk hidup yang memiliki tingkat antar spesiesnya. Contohnya nih, genus Panther. Sering nggak sih dengar kata genus Panther? Genus Panther. Contohnya dari genus Panther ini mereka ada harimau, macan tutul, singa. Mereka kan terlihat seperti sama ya. Mungkin sekilas kita lihat tampak sama namun berbeda. Dari ukuran, warna bulu, jenis loreng-lorengnya itu berbeda. Namun kita melihat seperti sama, tampaknya seperti sama. Jadi apa sih contoh genus Panther tadi? Harimau dan memiliki ukuran, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda, walaupun sekilas tampak sama. Nah, yang terakhir itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Tahu nggak apa sih keanekaragaman tingkat ekosistem? Nggak tahu. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem itu merupakan keanekaragaman yang terbentuk akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, mungkin sering kita lihat, diketahui atau melihat di internet bahwa pohon kelapa itu banyak sekali tumbuh di daerah pantai, ya kan? Kalau pohon aren biasanya tumbuh di daerah pegunungan, lalu pohon palem mereka tumbuh dengan baik biasanya di dataran rendah. Nah, keanekaragaman hayati ini juga memiliki klasifikasi. Klasifikasi ini juga terbagi sebanyak 3. Yang pertama itu sistem alami, lalu yang kedua sistem buatan, dan sistem filogenetik. Sistem alami ini biasanya diciptakan bersamaan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Sementara sistem buatan itu diklasifikasikan dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup, dan sistem filogenetik itu klasifikasinya berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lain. Nah, selain jenis-jenis dan klasifikasi yang sudah kita bahas tadi, keanekaragaman hayati ini juga memiliki upaya pelestarian yang terbagi menjadi 2. Upaya pelestariannya terbagi menjadi 2.
Yang pertama itu ada ex situ dan yang kedua itu ada in situ. Nah, metode in situ atau upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Contohnya itu di cagar alam, taman, taman nasional, atau kalau mereka khusus hewan, biasanya itu disebut dengan zoo. Zoo, pernah dengar zoo? Sementara metode ex situ atau metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dan dari wilayah aslinya dengan tujuan konversi. Jadi tujuan diambilnya mereka itu untuk perlindungan dan pengembangbiakan sehingga menghindari jenis flora dan fauna itu disebut langka. Jadi tumbuhan tersebut sengaja diberikan perlindungan dan pengembangbiakan. Nah, terima kasih untuk hari ini kelas 3 dan kelas 4 sudah dijadikan untuk kelas lengkap ya hari ini ya. Mungkin tadi sudah bisa memahami sedikit banyaknya mengenai materi PKN dan juga materi IPAS. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, maka kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup.